rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amina qala wa iqamus shalah. Min arkanil Islam, diantara rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, yaitu mendirikan salat ya. Sudah kita bahas ya tentang masalah mendirikan salat, apa maknanya ya. Bahwasanya mendirikan itu asalnya iqamah. Wal iqamatu hiya al mulazamah wal istimrar. Maknanya adalah mulazamah dan istimrar ya, terus menerus. Maknanya konsisten dan terus menerus ya, mulazamah ya. Jadi terkait dengan mulazamah ini kata yang sering diucapkan, mungkin kita belum begitu paham makna mulazamah ya. Jadi mulazamah itu asalnya lazama yulazimu mulazamah, sesuatu yang membersamai terus menerus, itu namanya mulazamah. Jadi kalau ada orang bermulazamah dengan seorang guru, maka ini orang bermulazamah maknanya adalah terus menerus bersama tuh guru ya, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan ya. Maka yang dituntut oleh seorang murid ini, tolong ke ehonya kegedean ini, yang dituntut bagi seorang murid adalah dia bermulazamah ya. Artinya apa? Membersamai guru tersebut dalam berbagai macam keadaan ya. Beda dikit sorry. Kenapa? Karena dengan dia membersamai guru dalam berbagai macam keadaan, dia akan belajar bagaimana ya menyelesaikan berbagai macam masalah dalam berbagai macam kondisi itu ya. Itu fungsi daripada apa? Mulazamah. Apa fungsinya tadi? Isan? Terus uktub ya, uktub ya. Apa Ustaz Andi fungsi mulazamah? Apa fungsi mulazamah tadi? Apa manfaat dari mulazamah? Agar kita bisa melihat guru kita menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam berbagai macam kondisi itu ya. Itu pentingnya mulazamah. Maka tidak ada orang yang menjadi ulama kecuali lahir dari ulama ya. Kalau orang sekedar ngaji, sekedar belajar, maka ilmunya sampai di kitab ya. Tapi kalau orang belajar berkhidmah, dia ngaji, dia mulazamah dengan gurunya ya, dia khidmah, dia bantu-bantu dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan ilmu apa? Ilmu tadi itu ya. Ilmu bagaimana sang guru menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam berbagai macam kondisi itu ya. Itu semua dari guru ya. Gimana ngadepin ya murid yang nakal, bagaimana itu kan dari guru ya. Bagaimana ngadepin murid yang sombong gitu, itu juga dari guru ya. Yang pernah dapat kisahnya, ada salah seorang habaib masyhur di Jakarta ya. Ketika belajar di Mekah, beliau itu datang ke tempat gurunya. Yang lain disuruh masuk, beliau sendiri nggak disuruh masuk ya, bahkan disuruh tunggu di depan. Nggak lama dari atas dilongokin, dilempar air ya. Dilempar apa? Air. Nggak lama, beberapa jam nunggu di depan rumahnya, akhirnya suruh masuk gitu ya. Nah itu ya, boleh nggak kita pakai sistem begitu ya? Boleh aja. Orang dari guru nggak mungkin ngerjain sesuatu kecuali atas landasan ilmu gitu ya. Jelas Pak? Makanya yang paling enak tuh kayak Babe Aldo gitu. Masya Allah, kalau dikit-dikit ngomong qala Ustadz Habib Abdullah qala Ustadz Habib Abdullah, dikit-dikit qala Ustadz. Kenapa? Karena ilmunya min Ustadz ya. Adapun orang yang ilmunya min kitab ya qala kitab gitu, tapi nggak realistis ya, nggak realistis. Karena ilmu dari guru lebih manis, lebih nikmat. Kenapa? Udah diolah. Kayak ente masak diri sama masakan orang enakan mana? Masakan orang, coba ente masak sendiri. Kadang-kadang orang yang masak sendiri dia nggak mau makan
karena dia tahu bikinnya. Ya. Betul gak? Tanya ada orang-orang yang suka masak. Kadang-kadang makan masakan sendiri malas. Ya. Mendingan masakan siapa? Orang. Gitu. Jadi apa yang disampaikan guru itu lebih nikmat daripada apa yang kita baca di buku. Maka saya paling cepat belajar kalau dari guru. Paling cepat belajar. Kalau baca kitab, apaan nih? Karena mikir dulu lama. Kalau dari guru, oh paham, oh gitu, simple. Ya, apa kata Habib Abdullah semalam kata Habib Aldo. Jadi ketika itu beliau lagi sumpek, lagi suntuk, datang ke Habib Abdullah. Habib Abdullah nggak banyak kalam. Beliau cuma bilang, ya Ali, sambal yang ditumbuk lebih nikmat daripada sambal yang di blender katanya. Artinya apa? Ente banyak masalah, ente banyak problem. Itu lebih enak nanti hasilnya daripada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk besar, nggak ada masalahnya gitu. Ya. Kalimatnya singkat, beliau nggak nanya nggak. Ya masya Allah, gurunya kasyaf luar biasa ya. Jadi ngasih nasihat aja langsung, gitu. Ya. Nah, itu diingat, gitu. Ya. Satu hari beliau lagi ngasih air, ketika ngidangin air, gelasnya tumpah. Apa kata Habib Abdullah? Ya Ali, ini air saking nggak kuat nahan keberkahannya, tumpah dia. Makanya beliau selalu kalau ada air tumpah dijelatin gitu. Itu kerjaan gurunya gitu. Nah jadi sesimpel itu orang mulazamah dengan seorang guru. Ya. Makanya guru saya bilang, ente belajar sama siapa ya? Kayak Yusuf Mansur, mau Agim, mau siapa? Ente nggak tahu di rumahnya gimana. Ya. Ente cuma dengar ceramahnya, ente cuma dengar tausiahnya, tapi ente nggak tahu bagaimana kesehariannya. Sedangkan kita untuk menjalani kehidupan ini, kita butuh ilmu semuanya. Ya. Buat orang yang punya guru cuma belajar ketika ceramah, dia akan bagusnya pas ceramah, tapi nggak bagus ketika mimpin rumah tangga. Dia nggak bagus ketika mimpin masyarakat. Kenapa? Dia nggak dapat contoh dari yang penceramah ini. Penceramah cuma ngasih contoh pas kapan? Pas ceramah. Di luar ceramah kita nggak tahu bagaimana sih kiai kalau ngadepin masyarakat. Gimana sih kiai kalau ngadepin orang susah. Gimana sih kiai sama tetangga. Gimana sih kiai sama orang, sama teman dan sebagainya. Kita nggak bisa lihat contoh itu dari guru yang ceramah itu. Tapi kita bisa dapatkan dari guru kita yang kita tinggal sehari-hari. Bagaimana kalau didengki, bagaimana kalau dimusuhin, bagaimana kalau dijahatin. Itu kita bisa lihat dalam keseharian guru kita. Maka ahsan ente kalau punya guru, mulazamah sama guru itu. Bukan sekedar ente ditaklim, bukan. Makanya nggak jadi apa-apa orang yang ngaji doang, sekedar ngaji nggak jadi apa-apa. Ya, karena dia nggak tahu bagaimana ya menjadi ulama seutuhnya gitu ya. Menjadi ulama apa? Seutuhnya. Ada ulama di majelis doang, di majelis ulama, di luar dajjal ya. Kenapa di majelis ulama? Lah kan contoh gurunya gitu. Datang ke majelis, gurunya pakai imamah rapi, keluar dia nggak tahu gurunya gimana. Ya. Yang dia tahu pokoknya guru gue ustadz kiai gitu. Kalau ke majelis pakai imamah, selesai pulang dia nggak tahu gimana. Ya. Atau enggak sebaliknya, berarti gue kalau di luar kayak kiai gitu. Jadi kalau lagi nongkrong main kocok pakai imamah gitu. Lagi nongkrong ngerokok pakai imamah, pakai sarung, enggak. Ini nggak tahu bagaimana kiai, bagaimana habaib. Yang kita kenal Habib Mundir, ketika ngajar pakai imamah, apakah setelah ngajar masih pakai imamah? Apakah ketika rahat ngopi-ngopi istirahat ame para santrinya masih pakai imamah? Atau masih lengkap atributnya pakai jubah, pakai sorban? Apakah mau tidur pakai imamah juga? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, makanya hidup bareng beliau. Simple itu, ya, simple ya. Gitu. Jadi kita, guru begini tuh. Nah, ente diundang, diundang. Itu ilmu ustadz diundang itu kita bisa dapat dari guru kita. Gimana ngadepin tamu yang ngundang? Apa kita kasih air, atau kita kasih makanan, atau kita kasih apa gitu? Itu kan dari guru kita. Dan bagaimana ketika kita diundang, apakah minta dijemput kitanya, ataukah kita jalan sendiri? Itu kan tergantung guru kita. Ya, saya pernah dengar khabar ya, Habib Mundir suatu hari diundang di bikin acara besar di Monas. Yang saat itu yang hadir adalah Presiden SBY.
Orang kalau yang hadir presiden pasti ketat gak pengawalannya? Ketat. Orang kita masuk pakai sensor, wah ketat banget. Nah, Habib Mundir dijemput pakai patwal. Ketika lagi jalan mobil patwal, lampu merah, patwal lurus, Habib Mundir berhenti, tunggu sini. Lampu merah. Padahal patwal lurus. Artinya apa? Ya, menunjukkan bahwa beliau bukan siapa-siapa. Beliau merasa bukan orang yang pantas dikawal, maka beliau berhenti ketika lampu merah. Nah kita kagak, lampu merah hajar aja Ahmad ya. Sebelum ada orang nyebrang gua hajar begitu. Ente nyontoh siapa Ahmad? Emang salah saya sih, saya nggak pernah nyetir mobil ya. Gitu. Jelas paham? Ente boleh sikat tuh lampu merah, boleh aja, asal kau kagak ada orang. Iya kan? Ini orang banyak kan? Kata aja. Ya bukan kenapa, coba kita jadi orang itu dah, orang lain gitu. Pengen nyebrang, ada mobil gitu atau nggak ada motor, kesel gak gitu? Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mundir begitu. Ya. Ada gak ilmunya? Satu hari Abu Mundir diundang di sebuah acara, kemudian beliau nggak bisa hadir, beliau qada acara setelahnya. Gitu. Nah itu yang kita dapat dari guru kita. Anda nemenin kiai, jalan sama kiai. Ketika jalan maulid datang telat, duduklah beliau di paling belakang soft, kayak gitu. Makanya aneh sebagai murid kalau ada maulid datang begitu juga, ya aneh nggak ke depan, aneh duduk belakang aja. Ditarik, ya, aneh berusaha untuk nggak mau ke depan karena apa? Malu kita. Datang telat, pengen ke depan lagi, gitu. Tapi kalau dipaksa juga, di ini juga, udah mau nggak mau dah kita maju tuh. Itu juga ada ilmunya juga. Jangan kita di situ aja, ya nggak salah juga. Kita kalau diminta sekali, nggak dipaksa, 2 kali nggak dipaksa, 3 kali dipaksa, maju gitu. Nah itu ilmu kita dapat dari guru kita. Ya. Itu mulazamah, nemenin guru ngajar, gimana adab kita kalau ngomong sama orang tua. Jangan samain ngomong sama anak muda sama orang tua. Kita ngajar sebelah kita orang tua nih, ngomongnya jangan lu gua aja. Bahasanya lebih beda gitu. Sama kita ngajar sama anak muda, enak tuh kalau sama anak muda mah kita ngomong apa aja enak ya. Karena sebaya. Tapi kalau kita sama yang tua, nah itu kita belajar dari siapa? Dari guru kita. Nah jadi kesemua itu ya buah daripada mulazamah. Maka ulama-ulama terdahulu dalam berbagai macam kitab, beliau menyebutkan bahwasanya apa? Saya pengen ketemu Imam Ahmad. Mau ngapain? Aneh pengen lihat keseharian Imam Ahmad, udah gitu. Bagaimana beliau jamu tamu, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana sebagainya, itu semua dilihat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu tuh. Jadi itulah makna mulazamah tuh ya. Wassalatu lughatan, adapun salat menurut bahasa. Ya. Ad-du'a'u maknanya adalah doa, ya. Kila dikatakan mutlakon. Ada yang mengatakan doanya secara mutlak. Apa makna doa secara mutlak? Apa maknanya? Doa secara mutlak maksudnya apa? Dan apa? Apa makna mutlak? Ujang fi ilmi usulil fiqh, mutlak mana mutlak? Mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan. Apa mutlak? Inggil? Iya, maksudnya apa mutlak? Maksud tadi apa maksudnya? Murni, bensin ini murni. Apa maknanya? Bebas apa maksudnya? Maknanya tulis mutlakan, maknanya apa? Bebas. Doa secara bebas. Maksudnya apa bebas? Ini maksudnya apa bebas? Jangan bebas doang ya, harus tahu maknanya apa. Bebas mau doa baik, mau doa buruk, itu namanya doa. Itu namanya sholat. Ya, jadi sholat itu apa maknanya? Doa. Doa apaan? Baik buruk, apaan aja? Mutlak, maknanya bebas. Orang mendoakan keburukan disebut dengan sholat. Orang mendoakan kebaikan disebut dengan sholat. Ya. Menurut ya suatu pendapat kil lemah ya. Nah, wakila ada pendapat lain bi khairin. Nah, mengkaitnya dengan kata khair, berarti doanya apa?
harus yang baik-baik baru namanya sholah gitu. Cuman ada pendapat mutlak, ada pendapat mutlak, ada pendapat bi khair. Jelas paham? Ya, harus paham tuh ya. Wa syar'a, adapun menurut syara' aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Apa itu salat menurut syariat, menurut syara' atau menurut istilah adalah aqwalun, ya. Adalah ucapan-ucapan. Jadi salat itu isinya apa? Ucapan. Yang disebut dengan apa? Rukun qauli wa af'alun, dan perbuatan tuh. Muftatahun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa mukhtatamun bitaslim, dan ditutup diakhiri dengan salam, ghaliban secara umumnya, gitu ya. Itu definisi salat, ya. Wal maknanya adalah an-natsaniya min arkanil Islam, bahwasanya yang kedua dari rukun Islam itu adalah al-mulazamah, ya, konsisten, wal istimrar, terus menerus, ala ada is-shalah, dalam menunaikan salat, bi jami'i arkaniha, dengan seluruh rukunnya, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya. Tambahin tuh, wa ada biha, ya, wa ada biha wa sunaniha, ya. Jadi ditambahin wa ada biha wa sunaniha tuh, ya. Jadi yang namanya iqamatus shalah itu maknanya lebih tinggi dari kalimat yusolli atau as-shalah, ya. Makanya dalam Al-Quran kata Syekh Ahmad Ibn Ajibah, kalau nyebutnya sholat jelek, tapi kalau nyebutnya iqamus shalah bagus, ya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, jelek, ya. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, celaka. Kenapa? Ya? Karena musallin, ya. Yang bagus siapa? Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya. Kalau banyak Rabbi ja'alna muqimis shalah, ya. Kalau banyak muqimis shalah, ya, karena ada ya. Jelas ya. Nah, kenapa dikatakan lebih sempurna? Karena makna iqamatus shalah maknanya mengerjakan salat bi arkaniha wa syurutiha wa adabiha wa sunaniha ma'al khusyu'i wal hudur. Tuh. Ma'al khusyu'i wal huduri. Tambahin, ya. Disertai dengan khusyuk dan hadirnya hati. Wal ikhlas, dan ikhlas. Tuh, ya. Itulah, ya, yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim, agar beliau dan keturunannya menjadi orang-orang yang mengerjakan atau mendirikan sholat, ya. Tuh. Karena makna mendirikan sholat apa tadi? Mengerjakan sholat, ya, bijami'i arkaniha wa syurutiha wa adabiha wa sunaniha ma'al khusyu'i wal huduri wal ikhlas. Tuh, ya. Ada syurutul zahir, ada syurutul batin. Syarat zahirnya yang tadi. Nah, syarat batinnya hudur, khusyuk, ikhlas. Tuh, ya. Itu alamatul qabul, ya. Makanya semalam kita bahas, ya. Terkadang Allah membukakan pintu taat, tapi Allah nggak bukakan pintu qabul. Ya, artinya apa? Kadang orang bisa sholat, tapi belum tentu diterima. Gitu. Dan terkadang orang berbuat dosa, tapi dosa itu malah justru menyampaikan dia sama Allah, luar biasa, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, ya gimana tuh sikap kita, ya? Ada orang begini, oh berarti kalau gitu aneh kudu girang saat kalau dosa, gitu katanya. Jadi gara-gara dosa aneh bisa sampai ke Allah. Nah, justru salah itu pahamnya, ya. Kan tadi kalau kita seandainya nih kita jadi orang yang tahu skenarionya Allah, ya. Sebenarnya ketika orang ngerjain dosa, ada hikmah yang Allah sudah siapkan.
Yaitu apa? Allah sedang siapkan ampunan buat dia ntar kalau dia tobat. Nah, orang yang tahu girang, oh alhamdulillah nih, ini gara-gara dia ngerjain dosa nih, dia jadi apa? Jadi bisa tobat dan jadi wali malah gitu. Tapi buat si pelaku nggak boleh girang dengan maksiat. Jangan bilang begini, mau gue habis zina nih, alhamdulillah nih, barangkali habis ini gue tobat menjadi wali nih ya. Itu khata ya. Jadi buat orang yang lihat bisa mengambil pelajaran. Buat dirinya nggak boleh merasa senang dengan maksiat, karena kata Syekh Nawawi dalam kitab Nasihatul Ibad, alamat qaswatil qulub ya, apa jumudul ain ya, alamat tanda kerasnya orang apa punya hati adalah air mata yang kering, dan apa nggak ada mulhuzni fil maksiyah, tidak sedih kalau maksiat, itu tanda orang hatinya keras ya, matanya kering, nggak keluar air mata, nggak sedih, dan apa dan tidak apa namanya dan tidak sedih dengan mengerjakan maksiat, apalagi girang, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau antum semua dikasih ame Allah, bisa ibadah, bisa ngaji, alhamdulillah, maka syukur ame Allah. Cuman ingat ya, yang Allah minta bukan itu. Yang Allah minta dari kita bukan banyaknya ibadah ya. Itu. Yang Allah minta bukan apa ya? Banyaknya ibadah. Yang Allah minta sifat penghambaan dari kita. Yang Allah minta itu kita jadi hamba yang benar gitu. Ya. Kita ngaku kita lemah, kita ngaku kita hina, itu yang Allah pengen dari kita. Bukan justru ketika orang ibadah akhirnya ngerasa banyak ibadah, ngerasa soleh, ngerasa alim, ngerasa pintar, ngerasa Tuhan dia. Nauzubillah. Minta ini bahaya, khatar ya, bahaya. Nah juga jangan sampai dengan ucapan ini menjadikan kita udah dah gue nggak bisa ibadah dah. Yang Allah minta kan cuma gue merasa hamba, gue udah berasa banget ya hamba nih. Udah daripada gue sholat duha kebanyakan nanti jadi malah jadi sombong, ayo. Daripada gue ngaji pintar agama jadi sombong, ayo. Daripada gue ke masjid jadi sombong, ria, nah ini salah lagi. Terus gimana sikap kita? Ya. Udah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Semua orang dimudahkan tergantung tujuannya diciptakan sama Allah. Ya, jadi tugas kita ngapain? Ngamalin. Cuman tadi bitadrij. Amaliannya dengan step by step. Jangan langsung banyak. Kenapa? Orang kalau langsung banyak kaget. Biasanya kalau kaget ada kebanggaan tersendiri. Orang biasa sholat tiap hari ada gak yang sombong? Gak ada, orang biasa. Tapi kalau ngerjain yang sunnah sekali baru tumben-tumben ya wajar gak sombong? Wajar. Ya, orang biasa sedekah 1.000 tiap hari, sombong nggak? Kagak, biasa 1.000. Tapi tumben-tumbenan sedekah 500.000, ada perasaan beda nggak? Ada perasaan beda gitu. Maka kalau mau sedekah, mau gede, pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Ya. Ntar ada masanya ketika kita sedekah banyak, ada masanya. Ya, kapan tuh sedekah banyak? Dompetnya hilang, itu sedekah banyak tuh, hilang 3 juta. Ya kan? Iya, kita sedekah biasanya 2.000 nih kata Ustadz, 2.000 sehari, 2.000. Kadang kala kita sedekah 3 juta itu. Pas dompet hilang. Ya, ada ATM-nya, ada etolnya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, beliau pernah mengatakan, ya, ketika engkau ya mengeluarkan apa yang tidak kau inginkan ya, yang tidak kita duga-duga, kayak dompet hilang gitu, maka nanti Allah akan berikan balasan yang kita nggak duga gitu. Kita ngasih kan dompet hilang kan kita nggak pengen kan, kita nggak harapin kan, siapa orang yang pengen jalan dompetnya hilang, tapi nyatanya dompetnya hilang. Nah, maka siap-siap ente mendapatkan apa yang ente nggak duga-duga gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak diduga-duga tuh yang mantap itu. Bukan rekayasa kita. Ente mau sedekah, silakan sedekah. Tapi beda ame orang yang tadi. Orang sedekah kehilangan duit 10 juta. Orang sedekah 10 juta dengan kerelaannya. Ame orang yang belum siap kehilangan 10 juta, beda gak? Beratan mana? Yang tadi yang awal apa yang kedua? Yang kedua. Berat, kenapa berat?
Karena belum siap. Tapi balasan Allah lebih gede buat yang belum siap ini. Itu. Ya Allah ganti tuh saking rahmannya sama kita. Ya. Makanya kalau ada orang kehilangan sesuatu dan dia nggak pengen, berarti pengen siapa tuh hilang? Tunggu aja, tungguin udah. Allah nggak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuh ya. Jelas paham? Ya. 6. Wa ita'uz zakah, yang kedua menunaikan zakat. Ita'uz zakah, asalnya ata yati, ya. Cuma kalau ini ita ini asalnya ata, af'ala yuf'ilu, ata yu'ti ita, gitu ya. Kalau ata yati itsyanan, ya gitu. Kalau ata yu'ti ita. Makna ita di sini ya adalah i'ta, maknanya ngasih, memberi. Berarti ita zakah maknanya memberikan zakat ya. Ini suaranya kayak terlalu mendengung dan ehonya kurangin yang ehonya. Wazakatu lughatan, adapun zakat menurut bahasa artinya annama'u, ya, tumbuh. Watathiru, dan ya membersihkan, ya, membersihkan. Annama maknanya tumbuh, at-tathhir maknanya membersihkan. Seolah mengisyaratkan bahwa orang yang membayar zakat ia sedang menumbuhkan hartanya dan mensucikan hartanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Tuh ya. Khudh, ambillah ya Muhammad, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Ya. Ya, ini zakat. Jadi kalau di Quran ada kalimat sedekah, maknanya apa? Zakat. Tutahhiruhum, yang bisa mensucikan mereka, wa tuzakkihim, ya, wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya salat ente, yakni doanya antum, ya, sakanul lahum, itu bisa menjadi ketenangan buat mereka. Nah, jadi kalau ada orang bayar zakat, didoain gitu. Jangan ngasih-ngasih aja, kalau bisa doain, inna sholataka sakanul lahum. Ya, jadi asalnya apa tadi? An-nama'u wat tadhhir, ya. Jadi kalau ada orang nggak bayar zakat, ya alamat tuh hartanya akan dibersihin sama Allah itu dengan sendirinya. Wa syar'an, adapun menurut syara', ismun lima yukhraju an malin au badanin. Ya, dia adalah sebuah nama atau sebutan lima yukhraju, pada apa yang dikeluarkan, an malin, baik sebabnya adalah harta, au badanin, atau sebabnya karena jiwa atau badan, ya. Malin disebut zakat mal, badanin disebut zakat fitrah. Cuma dua zakat, ya, zakat badan sama zakat fitrah. Zakat mal sama zakat fitrah. Ya, zakat fitrah nama lainnya zakat badan, ya. Zakat jiwa, zakat diri, ya. Ada anak kecil lahir sebelum malam takbiran, pas jam 5 sore, akhir bulan Ramadan. Lalu lahir jam 5, wajib gak zakat? Wajib. Kenapa wajib? Apa syarat wajibnya zakat, Ahmad? Zakat fitrah? Mendapati 2 bulan Ramadan dan Syawal. Gitu. Ada orang lahir jam 7 malam takbiran, wajib gak zakat? Enggak. Kenapa? Karena nggak dapat Ramadan. Jadi syaratnya dia hidup di Ramadan dan di Syawal. Ada orang lahir akhir Ramadan, meninggal nggak lama, zakat gak? Enggak, karena nggak mendapati bulan Syawal. Jadi syaratnya zakat fitrah apa? Mendapati bulan Ramadan dan bulan Syawal. Gitu, ya. Jelas? Syaratnya tuh, ya. Ala wajihin maksusin, dengan cara yang khusus, ya, dengan cara yang khusus.
Ya, jadi ngasihnya nggak kayak sedekah. Kalau sedekah cara umum ngasih aja. Kalau zakat enggak gitu. Ada orang dikasih zakat, Jang, tolong sampein zakat ke sono. Jangan main ngasih aja, jangan. Ya. Pak nih Pak. Oh ya makasih Bang Ujang. Ya nggak boleh. Ngasih zakat kudu nyebutin ini zakat. Ini zakat saya gitu. Kenapa? Karena kalau hadiah yang ente kasih itu apa namanya? Yu'adil mahabbah, bisa ada cinta. Atau enggak kayak balas budi gitu. Sedangkan zakat enggak itu. Orang nih ente bantuin ngasih duit misalnya 1 juta gitu. Dia ngerasa berutang budi enggak? Ngerasa kan? Nah, istilah kata kalau lo butuh bantuan ntar gue bantuin dah gitu. Ya. Atau enggak membuat orang ini cinta dengan ente. Nah itu sedekah hadiah. Tapi kalau zakat enggak boleh ngambil itu. Zakat ibadah. Ya ibadah kepada siapa? Allah. La li ajli mahmadatin nas wala ila mahabbatin nas, bukan tujuannya pujian orang ataupun cintanya orang lain. Makanya kalau ente diwakilkan sebagai taukil ya, sebagai muwakkal, orang yang diwakilkan ya, gitu. Orang yang muwakil itu harus menyebutkan ini zakat fitrah dari Bapak fulan gitu. Paling minimal ini zakat gitu. Paling minimal ini zakat agar tidak ada balas budi gitu ya. Jelas. Kalau ngasih harus jelas tuh sikotnya, ya, saatnya hadiah gitu. Saat pegang. Apaan pegang ini? Penyuruh gue pegang. Orang ngasih amplop ke orang, iya. Gitu. Itu maknanya apa? Bit. Hah? Belum tentu. Jang. Amplop. Apa maknanya? Hah, pegangin. Ya kan bisa bagi, bisa pegangin, kan gitu ya. Banyak masuk. Kasih kalimat tuh HP ya, Jang pegangin Jang tuh gitu, pegangin. Kalau nggak kasih tahu Jang, oh buat Anissa syukron. Padahal pegangin ya. Jadi kalau ngasih ke kiai apa ya, jangan lagi sholat, Allahu Akbar dikantongin. Agak repot panitia. Biasanya kalau ngasih nolak soalnya lagi sholat, Allahu Akbar dikantongin sini khotibnya. Set dia enak banget. Emang sih nggak salah kan? Cuman tuh akadnya apa? Karena sudah maklum, ya sudah maklum yang namanya orang khotib diamplopin hadiah, udah nggak perlu pakai lafaz lagi, ya. Udah nggak perlu pakai ucapan karena sudah maklum orang ceramah, habis ceramah dikasih amplop, itu bukan ditipin pasti bukan. Nah paling sikot kedua, ini hadiah atau upah gitu. Maka saya sering ngebahasa ini apa? Hadiah gitu. Ya. Jelas paham? Nah itulah maka dikatakan tadi ala wajhin maksus ya itu. Karena caranya khusus, sebagaimana sholat juga caranya khusus. Wal maknanya anna salisa min arkanil Islam, bahwasanya yang ketiga dari rukun Islam adalah i'ta'uz zakat, ngasih zakat lil maujudin, bagi orang-orang yang ada. Nah ini dia, orang-orang yang ada, orangnya ada. Kalau orangnya nggak ada nggak usah dikasih. Orangnya nggak ada, mana Ujang, dia di Amerika sono lah, gimana mau ngasihnya? Orangnya ada, maujudin gitu. Nah kalau pulang kampung boleh. Orang pulang kampung nih, Idul Fitri, kita tahan zakatnya boleh, nggak makro, ya. Asal orangnya ada gitu. Nih orang kemana? Kemana udah mati kali? Jangan, kayaknya masih hidup dah ya gitu. Nggak ada orangnya. Ya lil maujudin minal mustahiqina, bagi orang-orang yang mustahik. Siapa orang yang mustahik? Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, tuh kan? Apa katanya? Innamas shadaqah. Mau mana shadaqah di sini? Nah, zakat. Karena umumnya kalau disebutkan shadaqah dalam Quran, umumnya maknanya zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama buat orang fakir, lil fuqara. Ya. Kalimatnya menggunakan lam, lil fuqara wal masakin, dan orang-orang miskin. Menggunakan lafaz jamak menunjukkan lebih daripada satu. Makanya nggak boleh kalau ada orang ngasih zakat satu orang toh.
Gitu. Lembaga zakat nih nggak boleh ngasih satu orang tuh. Ya. Gitu. Anda mau ngasih, misal contoh gini. Anda mau ngasih dana banyak, dana 1 miliar. 8 miliar ya. 8 miliar ini berhayal aja dulu ya. Kayak anak akuntansi gitu ya, ngitung duit nggak ada duitnya ya. 8 miliar, berarti satu asnaf berapa? 1 miliar dong, masa 8 miliar, 1 miliar dong. Ya. Ada orang miskinnya tetangga kita bagi ke dia sendirian, boleh nggak? Nggak boleh, karena lafaznya wal fuqara wal, kalimat fuqara jamak. Ya, maka dalam madzhab Syafi'i kalau mau ngasih zakat ke mustahik itu minimal 3 orang dalam satu mustahik. Ya, dalam satu mustahik minimal berapa? 3. Kenapa 3? Karena jamak. Tuh, ya. Wal innama lil fuqara wal masakin. Fuqara jamak, masakin jamak, minimal 3. Kalau ente ngasih satu orang, yang ente enggak amanah. Ya, tidak sesuai dengan perintah Al-Qur'an, ya. Wal amilin. Nah, dari kata sini al amilin, orang yang menjadi amil zakat. Berapa ya? Atau orang? Hah? Minimal 3. Kenapa? Aqallul jami, pakai jamak muzakkar salim. Orang-orang yang menjadi amil. Yang tulis 3-nya siapa ya? 3-nya yang ngumpulin, yang nyatet, yang bagiin. Tuh. Ya. Jadi zakat itu dikumpulin, ya. Yang ngumpulin, yang nyatet, yang bagi. Tuh. 3 ya minimal, lebih boleh. Ya. Ustaz, sebulan tuh nemenin. Nah, iya tar. 4 tuh yang nemenin. Lah emang jaga zakat kan bete juga kan ya. Iya yang nemenin gitu. Ada lagi yang numpang makan doang. Numpang wifi. Ya pokoknya dibagi. Ya, minimal berapa tadi? 3, ya. Al-amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, orang-orang yang Allah lembutkan hati mereka. Nah, itu maksudnya adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Tuh, ya. Wa fir riqab, dan pada riqab, budak-budak. Ya. Wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang. Tuh. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang kehabisan ongkos, ya, tuh. Ibnu Sabil, anak jalanan. Ya, gitu. Iya. Bener kan? Ibnu Sabil apa? Anak jalanan alias itu. Ya, orang yang kehabisan ongkos, gitu ya. Memang bahasa Arab unik ya. Qati'ut thoriq, apa arti qati'ut thoriq? Motong jalan itu. Dia suka nyalip ini. Salah kan ya. Jadi kalau kita mau tahu arti sebenarnya, tanya sama orang Arab, jangan nanya ngartiin diri. Qati motong, thoriq jalan, motong jalan. Berarti orang lewat ganggang nih termasuk qati'ut thoriq tuh. Orang motong jalan, lewat gang aja sini. Oh, ini qati'ut thoriq ini. Adalah kalimat ala dhahri qalbin. Apa artinya? Ala dhahri qalbin. Di luar kepala. Dia udah hafal Quran tuh, ala dhahri qalbin, di luar kepala. Ala di atas, dhahri luar, qalbin hati. Di luar kepala. Kan jadi itu ya. Jadi kata ala dhahri qalbin maknanya apa? Di luar kepala. Ya, hafal hadis di luar kepala. Kata orang Arab, oh, luar kepala, berarti udah nggak ada apanya. Udah nggak ada hafalannya di luar semua. Ya, jadi istilah qati'ut thoriq, Ibnu Sabil itu ada terjemah khususnya gitu ya. Jadi jangan diartiin letterlock ya, Ibnu Sabil gitu. Fi sabilillah. Ya. Nah, mana fi sabilillah? Apa makna fi sabilillah? Orang-orang yang berperang di jalan Allah, ghuzat, orang yang perang gitu. Sehingga dalam madzhab Syafi'i memang orang-orang kayak guru, kayak murid, santri nggak dapat zakat karena mereka tidak berperang. Nah, siapa yang dapat ininya? Orang yang perang yang sukarela. Kan perang ada 2 pasukan perang, yang digaji sama yang sukarela tuh ya, relawan. Ya. Nah, ini kalimat innamas shadaqah. Nah, kalimat innama, mana innama kemarin? Lil has. Mana hasad? Penyempitan makna. Artinya apa? Berarti nggak ada lagi di luar ini. Cuman 8. Pengurus masjid nggak ada. Jangan masuk-masukin. Ada nih satu nyelip tuh pengurus masjid gitu. Nggak ada.
Ya. Jadi sempit mananya, artinya apa? Bagian zakat nggak seenak-enaknya, ada pembatasan. Nggak bisa jadi luas banget itu. Ya. Saat anak yatim dapat zakat ya. Nah lihat dulu, kalau anak yatim Muzdalifah ya nggak dapat ya. Emaknya kaya ya. Anak yatimnya Raffi Ahmad nggak dapat, Rafathar dapat ya zakat. Yatim misalnya yatim gitu nggak dapat ya. Gitu. Saat pengurus dapat gak pengurus? Bisa jadi dapat. Kenapa? Bukan pengurus ya, miskinnya. Atau jadi amil. Jadi nggak ada ya pengurus masjid dapat zakat, nggak ada. Tuh. Karena ada apa tadi innam. Yang kedua lil fuqara'i, makna li adalah litamlik. Maknanya kepemilikan. Jadi kalau kita ngasih fuqara, masakin, amil dan mu'alaf, kasih tamlik. Lo mau duitnya buat apaan? Yang jelas tuh duit zakat. Ente pakai buat beli apaan? Silakan. Tapi kalau ngomongin budak, itu nggak bisa kecuali buat bebasin dirinya. Ya, wafir riqab. Misal kata tuannya, ente nanti kalau mau bebas bayar sekian. Udah tuh buat itu duitnya. Yang kedua apa? Ghorimin, orang yang ngutang. Orang yang ngutang zakatnya buat apa? Buat utangnya, bukan buat jalan-jalan ke Ancol, bukan. Oh, udah kayak buat zakat deh, buat ke Ancol nggak boleh. Karena wafi ngomongnya. Fi itu tergantung. Apalagi wafi sabilillah gitu. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang kalau berjuang di jalan Allah ngapain dia? Ninggalin anak istrinya. Kalau orang ninggalin anak istrinya, ninggalin duit gak? Ninggalin duit, itu dia dari zakat gitu. Ya. Orang kerja apa? Orang keluar, kan perang zaman dulu lama. Jalan aja bisa sebulan. Gitu, perangnya lama. Nah, maka harus ada apa? Yang ditinggalkan daripada nafkahnya. Yang terakhir ibni sabil, orang yang kehabisan ongkosnya. Itu pun dikasih sesuai dengan ongkosnya. Memang pulang ke mana? Surabaya. Ya udah kasih duit yang ke Surabaya. Bisa 200 tuh kasih 200. Kalau memang duitnya ada. Dana 100 juta. Butuh berapa? Ente mau kemana? Pulang ke Saudi. Oh ya Saudi, kasih ke Saudi. Kalau memang ada duitnya. Kalau memang ada. Ya. Kalau nggak ada ya ke Blok M Square tuh di atas ada Makkah. Ya. Jadi yang 4 yang pertama lam maknanya litamlik. 4 yang kedua fi maknanya dzarfiyah. Maka nggak tamlik. Tergantung daripada kebutuhannya. Jelas sampai sini? Gitu. Ya. Ya. Mafhum? Paham? Jadi nggak sembarangan mau ngasih aja, enggak. Gitu ya. Nah, dikatakan di sini gitu. Fi'lan inda tamakkuni minhu. Nah, yang mana perbuatan itu dikerjakan ketika memungkinkan, ya. Tamakkun, inda tamakkun, ada kemampuan, ada kemungkinan. Ya, kalau orang nggak punya kemampuan, nggak wajib zakat. Jadi mustahik, ya. Imam muzaki wa imam mustahik gitu. Ya. Wa shaumu Ramadan, begitupun puasa Ramadan. As-shaumu lughatan, puasa menurut bahasa maknanya imsak, menahan. Tuh ya. Jadi asalnya puasa apa? Nahan. Jadi kalau ente lagi kagak mau jajan namanya apa? Shaum, lagi puasa. Lu kok enggak jajan? Lagi puasa gitu. Bukan puasa makan minum, bukan. Puasa ngeluarin duit. Karena maknanya menahan. Lo kok diem aja? Gue lagi puasa. Puasa apa? Ngomong. Gitu. Bedanya dengan siam yang saya pernah bilang dulu ya. Kalau som berlaku umum, siam itu puasa Ramadan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus shaum. Karena shaum itu lebih umum maknanya. Orang enggak ngomong shaum. Ya, orang nahan jajan, shaum. Ya, nahan jalan-jalan, shaum namanya. Nahan pandangan, shaum. Tapi kalau orang nahan makan minum sampai dari subuh sampai maghrib namanya siam. Tuh ya. Ya. Nah itu imsak maknanya ya. Wa syar'a, ada menurut syara maknanya imsakun makhsusun. Nah, menahan yang khusus. Jadi nahannya enggak sembarangan nahan, ada nahan yang khusus.
ala wajhin maksus dengan cara yang khusus biniyatin maksusah dengan niat yang khusus pula. Tuh. Definisi puasa. Ya. Berarti hidup ini kudu ada nahan gitu. Ente kalau nggak pernah belajar puasa, nggak pernah riadoh puasa, repot. Nanti nggak bisa nahan. Lihat harta dikit, duit dikit, pengen aja. Lihat perempuan dikit, pengen nyeruduk aja bawahnya kan gitu. Pengen minta nomor, pengen minta kenalan, nggak bisa nahan. Ada gak orang begitu? Di sini nggak ada ya, insyaallah. Ya, ujang ya. Menanya doang. Assalamualaikum ukhti. Ya, salam. Kalau mau curhat jangan di sini, di WA aja. Ya. Modus buaya. Ya. Jadi ya buat ente teman-teman semua itu kudu puasa ya. Kudu apa? Puasa, riadohnya puasa. Ntar baru tahu rasanya puasa setelah kita jadi guru ya. Nah itu ya, jadi manfaatnya menahan. Wa ramadhanu ismu syahri at-tasi'i min sanati al-hijriyah. Ramadan merupakan nama bulan ke-9 dari tahun Hijriyah. Kenapa summiya bidzalik dinamakan dengan Ramadan ya? Aslinya Ramdha asalnya. Li'annahum lamma aradu wad'a asma'i syuhur. Ketika mereka pengen meletakkan nama-nama bulan, wa faqa ishtidada hurril Ramdha, bertepatan dengan sangat panasnya ya bumi, lagi panas-panasnya. Wah ini bulan apa nih? Udah bulan panas, namanya bulan apa? Ramdha atau Ramadan tuh ya. Wal maknanya apa? Annar rabi'a min arkanil Islam, bahwasanya rukun Islam yang keempat ini al-imsak, menahan. Fi kulli naharin min Ramadan, pada setiap siang bulan Ramadan. An jami'il muftirat, dari segala yang membatalkan puasa, itu maknanya ya. Lalu yang kelima wahijjul bait, yaitu hijjul atau hajjul. Boleh dua bacaan ya, boleh wahijjul, boleh wahajjul. Ya wahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maknanya adalah pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk melaksanakan atau pergi menujunya. Al-hajj maknanya logatan secara bahasa al-qasdu, bertujuan, bermaksud. Jadi kalau ada orang ke sana tidak punya maksud tujuan apa-apa, namanya bukan haji. Karena haji adanya maksud, adanya tujuan. Makanya orang kalau punya tujuan pengen pergi haji sampai insyaallah. Ya. Kadang-kadang ada orang duitnya banyak. Haji gak? Belum tentu, karena nggak ada apa? Al-qasdu. Wa syar'a, menurut syara' adalah qasdul bait, qasdul bait biniyatin nusuk, yaitu bermaksud pergi ke Baitullah dengan niat nusuk. Nah, nusuk ini bukan nusuk-nusuk ya. Nusuk dengan niat apa? Ibadah. Ya, kalau ceramah pakai bahasa Arab jangan pakai nanggung-nanggung gitu. Arab semua. Indo semua. Kalau di paru-paru kan repot. Dengan niat nusuk. Jangan bingung nusuk siapa? Nusuk parpol. Karena pernah kejadian ada salah seorang ustadz ngomong pakai bahasa Arab. Kalau ada orang yang kita nggak sepaham sama dia, hajar gitu. Dipikirnya apa? Hajar itu dalam bahasa kita hijrah. Ente kalau ada temen nggak baik, ya hajar. Mamana hajar tinggalin. Tapi dia ngomongnya apa? Hajar. Orang denger apa? Hajar gitu. Jadi kalau ngomong Arab sekalian gitu, jangan pakai separuh. Kalau mau di Arab jelasin gitu. Ini kayak gini dengan niat nusuk gitu. Santri paham nusuk ibadah, inna sholati wa nusuki gitu. Yang jamaah nggak tahu. Saya mau nanya Ustaz, emang kalau kita ke Baitullah emang kudu nusuk ya gitu. Jelas ya. Kadang-kadang ada orang memang belajarnya mungkin terlalu Arabia gitu. Jadi apa aja Arab aja, ngomong siapa aja, ente regut gak regut? Regut ya salah. Lah kalau ngomong sama yang kagak paham jangan pakai regut, ngomong sama orang nggak paham. Afan Gil, tolong tutup pintunya. Hati orang yang di pondok aja belum tentu paham regut apa? Ini mau regut dulu nih, regut. Nanti mau regut nyawa siapa? Ente regut.
Ya, atau regut apa regut? Nggak tahu kan itu. Ya nggak tahu. Regut artinya tidur. Bahasa Arab itu rokoda ya yarkudu, ruku dan rukut itu jadi orang kof dibaca g, regut gitu. Ya, regut kerja apa ya syugul gitu. Aneh syugul kalau siang syugul gitu. Syugul asalnya syagola sibuk. Lah belum tentu juga sibuk kan kalau satpam cuma diri doang kan kerjaannya. Dia nggak syugul berarti. Ya, jadi kalau mau ngomong Arab, sama yang ngerti, jangan yang nggak ngerti. Makanya repot nerapin Arab. Aneh ngajar pakai bahasa Arab bisa-bisa aja. Man ente bengong gini. Apaan? Lagi dapat dia gambar makin banyak lagi ntar dia. Bisa bikin komik nanti. Dia masih ada yang ditulis soalnya kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ada pakai bahasa Arab, masih komik Naruto. Iya. Jelas paham ya. Jadi gitu. Aneh bukan ngomong pakai bahasa Arab. Nanti insya Allah ya kita ada satu waktu itu bilughah Arabiyah insya Allah. Ya. Jelas. Wal baitu makna bait maknanya al Ka'batu. Maknanya Ka'bah. Ini maksud dengan wahijjul bait ya bermaksud menuju bait ya ini Ka'bah. Ya. Wa makna istata'a maknanya istata'a ataqa wa qadar. Maknanya adalah mampu dan sanggup. Wasabil maknanya sabil adalah at-thariq ya. Jelas walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Wal maknanya annal khamisa min arkanil Islam bahwasanya rukun Islam yang kelima qasdul Ka'bah. Bil haji yaitu menuju Ka'bah untuk melaksanakan haji ala man wajada bagi orang yang mendapati zadan perbekalan dahaban wa iyaban baik pergi maupun pulang. Bener nih kalimatnya zahab wa iyab ya bahasa Arab bener tuh ya, emang kita aja yang salah. Mana pulang pergi lah pulang harusnya kan pergi dulu baru pulang. Ini pulang pergi berapa? Pulang pergi. Yang bener pergi pulang ya. Orang kita emang gitu. Kadang-kadang sering juga gitu. Kadang-kadang sering. Bukan yang bener ya. Kadang-kadang sering gitu. Kan kontras ya. Kadang-kadang sering. Ahmad mah kadang-kadang sering ngaji. Kadang-kadang sering ngaji tuh. Lebih ini kadang-kadang sering gimana ya? Iya. Jelas ya itu bahasa kita lah banyak rancunya. Kalau Arab bener zahaban wa iyaban pergi dan pulang. Pergi dulu baru pulang. Jadi harus ada bekal pergi pulang. Wa nafaqata man talzamuhu dan juga nafkah bagi orang yang wajib nafaqatuhu dikasih nafkah. Siapa itu? Ya istri, ya anak, ya orang tua kalau memang udah nggak ada. Ya. Nah jadi begitu ya. Jadi tetap kasih nafkah ya. Nah sekarang permasalahannya gini. Saat kalau dia orang pergi, kalau memang istrinya mampu gimana? Nah ya. Istrinya redo, istrinya rela, walaupun nggak ngasih nafkah nggak masalah. Ya. Ini kan syariat. Umumnya orang kudu dikasih. Walaupun ada mungkin segelintir orang yang lakinya pergi haji nggak mikirin nafkah. Yang kisah Hatim al-Asram ketika pergi haji ragu pergi haji akhirnya apa ya? Akhirnya bilang ya apa namanya udah pergi aja yakin rezeki di tangan Allah. Kemudian tetangganya ngomong lu mau-mauan ditinggal sama laki nggak ngasih duit nggak ngasih ini apa kata istrinya telah pergi orang yang makan rezeki wa yabqa ar-razzaq gitu dan ar-razzaq tetap ada gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan mikir untuk apa namanya jual diri, nauzubillah min dzalik ya. Perempuan zaman sekarang banyak begitu, instan mikirnya. Ya. Karena kebutuhan mendesak, punya anak ditinggalkan sama suami, cerai, akhirnya jual diri. Nauzubillah. Ya. Gitu. Kurang yakin sama rezeki dari Allah ya. Padahal tugas kita cuma nyari hasil urusan Allah. Muddata dhahabihi wa iyabih, selama masa pergi dan pulangnya. Ya, wa markuban, begitupun dia punya markub kendaraan. Ya. In kana bainahu wa baina Makkah marhalatani aw aksar.
Jikalau antara dia dan antara Mekah ada 2 marhala atau lebih. Tuh. Jadi kalau jauh ya kalau bisa punya kendaraan ya. Ma'a istijma'i baqi syurutil wujub, disertai adanya ya sisa daripada syarat-syarat wajib yang disebutkan fi mahaliha pada tempatnya nanti insyaallah pembahasannya. Wa kama yajibul hajju ala man dzukira tajibu alaihi umrah. Nah, begitupun haji yang wajib atas orang yang disebutkan, wajib pula mengerjakan umrah. Maka dalam mazhab Syafi'i apa hukum umrah? Wajib, bukan sunnah. Ya. Apa umrah? Menurut bahasa az-ziyarah, maknanya berkunjung. Ziarah maknanya berkunjung. Jadi kalau misalnya, "Jang, ane mau ziarah ke tempat ente." Insyaallah. Lo mau ngapain ziarah ke rumah gua? Mau baca salamullah ya sadar. Ziarah maknanya apa? Berkunjung. Jadi kalau saya ke sekolah, ziarah maknanya gitu, ya. Ziarah maknanya main, berkunjung gitu. Zaro yazuru ziarah. Jadi ziarah jangan ke kuburan doang ya. Ziarah ke rumah ustadz, ya, soal bahasa Jawa ya gitu. Soal. Kalau bahasa Betawinya numpang makan sih. Wa syar'an qasdul bait bi niyatin nusuk, ya. Sama tuh ya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti bahas arkanul iman ya. Nah, ini ada sebuah hadis dalam Arba'in Nawawi ya, gitu. Hadis Jibril urutannya syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, riwayat Sayyidina Umar. Hadis Abdullah bin Umar apa? Syahadat, salat, zakat, haji, puasa gitu ya. Nah, itu kata ulama, itu dalil bahwasanya al-wawu limutlaqil jam'i. Yang namanya wawu itu bukan menunjukkan tertib. Ya, wawu itu limutlaqil jam'i, yang penting ada gitu. Mengumpulkan yang ada gitu. Kalau saya bilang ja ujang, wa abid, wa ahmad. Kalau wawunya wawu tertib berarti sesuai dengan urutannya. Tapi kalau limutlaqil jam'i, ya yang penting mereka hadir gitu. Nggak menunjukkan akan tertibnya, sama dengan itu. Jadi nggak ada masalah. Ya karena riwayatnya dikatakan oleh Ibnu Umar, hakadza sami'tu min Rasulillah. Begitulah yang aku dengar dari Rasulullah. Jadi beliau dengar dari Rasulullah ya begitu. Udah sampaikan begitu. Sesuai dengan urutannya gitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal